Ketika saya kerjanya seperti ini, senderan ke kursi, terus di kursinya lama, sekitar 2 jam, nggak gerak-gerak, itu bahaya juga nggak sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdal, host di acara podcast Rumah Sakit RST Dompet Duapa. Hari ini saya ditemani dengan dokter spesialis okupasi Rumah Sakit RST Dompet Duapa. Nah, kenapa kita mendatangkan dokter spesialis okupasi pada saat podcast hari ini? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke media sosial RST Dompet Duapa, terutama ke Instagram, itu bertanya, ayo dong datangkan dokter spesialis okupasi supaya kami para HRD di perusahaan itu mengerti dan paham betul gitu tentang kesehatan kerja dan bagaimana sih langkah-langkahnya supaya karyawan-karyawan kita itu sehat selalu gitu. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, nah, itu medical check up itu yang bagus dan baik, yang benar itu seperti apa gitu. Nah, jadi hari ini kita datangkan khusus untuk seluruh HRD perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Bogor. Nah, jadi saya hari ini ditemani oleh Dr. Agustiani. Nah, selamat siang Dr. Agustiani atau Dr. Ani ya dok panggilannya. Boleh dok sapa dulu teman-teman RST ataupun HRD perusahaan yang ada di luar sana. Baik, Mas Abdal, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu. Salam kenal, saya Dr. Ani, dokter spesialis okupasi di Rumah Sakit Dompet Duafa. Pada kesempatan ini saya ingin ngobrol bincang santai sedikit tentang masalah kesehatan kerja. Oke, nah jadi teman-teman HRD perusahaan atau teman-teman karyawan yang ada di luar sana, tadi Dokter Anis sudah menyampaikan clue-nya. Hari ini beliau akan menyampaikan tentang kesehatan kerja, terutama bagi kita kaum pekerja ya. Betul nggak teman-teman di studio? Betul ya? Nah, jadi Dok, tentang kesehatan kerja itu apa sih dok pengertiannya, kemudian langkah-langkahnya supaya kita itu tetap sehat, prima, sehingga perusahaan itu tetap menghasilkan yang terbaik gitu. Iya, jadi pertama saya akan memberikan gambaran sedikit tentang kesehatan kerja khususnya di perusahaan. Jadi perusahaan itu di berbagai sektor itu ada menghadapi berbagai resiko potensi bahaya di tempat kerjanya. Nah, untuk itu kita dari praktisi kesehatan kerja berupaya untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut dengan berbagai layanan yang kita punya. Itu layanannya itu mencakup kegiatan promotif, misalnya dengan penyuluhan, edukasi kepada pekerja tentang menjaga produktivitas, tentang untuk menjaga kesehatannya selama bekerja. Terus kita beritahukan juga informasi tentang potensi bahaya di lingkungan kerjanya, sehingga pekerja itu memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya terkait dengan lingkungan di pekerjaannya. Oke, jadi itu yang pertama. Nanti dokter itu bisa menganalisa terkait kesehatan kerja dikaitkan dengan kondisi, kemudian tata ruang ataupun tata letak ruang kerjanya, seperti itu ya dok ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, bagus juga ya, berarti ketika, mohon izin nih dok, ketika saya kerjanya seperti ini, senderan ke kursi, terus di kursinya lama, sekitar 2 jam, nggak gerak-gerak, itu bahaya juga nggak sih dok? Iya, bahaya dok ya? Itu yang perlu kita berikan edukasi. Itu biasanya di pekerja kantoran, di sektor office gitu, di sektor pekerjaan yang harus administrasi atau di manajemen. Nah, itu ada pengendalian khusus yang bisa dikelola oleh praktisi kesehatan kerja gitu. Oke, dokter ini kan spesialis okupasi. Izin dok, disampaikan ke teman-teman HRD itu cakupannya apa aja sih dok? Ya, untuk spesialis okupasi itu kita tadi yang pertama promotif, terus yang kedua preventif mencegah supaya tidak sakit, misalnya dengan vaksin, terus dengan medical check up. Itu adalah preventif karena kita mendeteksi dini kesehatan pekerja sebelum dia mengalami sakit, sehingga kalau ada nanti tanda-tanda ke arah penyakit sudah kita ketahui di awal. Nah, itu
cakupan kegiatan promotif di bidang kesehatan kerja, preventif maksud saya. Terus kemudian ada kegiatan kuratif, misalnya untuk yang kerja yang sudah mengalami penyakit akibat kerja, kita punya tata laksananya khusus di bidang okupasi supaya pekerja itu tidak bertambah buruk dan terjaga kesehatannya gitu. Juga tidak membahayakan bagi dirinya, bagi lingkungan kerja, bagi rekan kerjanya. Kemudian yang terakhir rehabilitatif itu mencakup tentang bagaimana seorang pekerja yang sudah sakit supaya tidak bertambah parah sakitnya. Misalnya contoh pekerja yang dia ada disabilitas gitu, dia perlu di asesmen khusus sehingga nanti pekerjaannya itu tidak membahayakan kondisinya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Oke, Gitu. jadi okupasi itu mencakup 3 hal ya dok ya? 4 hal. 4 hal malah ya dok ya? Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. rehabilitatif. Luar Iya. biasa. Jadi tadi saya mengutip pernyataan dokter bahwa medical check up itu sangat penting dilakukan bagi perusahaan untuk men-screening awal gitu ya, si Iya. karyawan apakah mereka sakit atau tidak. Seperti itu ya dok? Iya. Oke, bagus. Nah, jadi seluruh HRD perusahaan yang ada di luar sana, terutama di wilayah Bogor, bahwa medical check up itu penting. Kemudian kesehatan kerja juga sangat penting diperhatikan untuk karyawan gitu. Nah, Dokter Ani tadi sudah menjelaskan terkait kesehatan kerja di perusahaan gitu. Nah, cuma tadi belum detail nih sahabat-sahabat RST yang ada di sana. Dok, kesehatan kerja itu seperti apa sih dok detailnya gitu? Untuk pelayanan kesehatan kerja sendiri yang kita punya di Dompet Duafa, kita tuh ada basisnya 2, basis individu dan basis komunitas. Kalau untuk individu kita bisa mulai dari medical check up individu, kemudian kita untuk diagnosis penyakit akibat kerja, kemudian untuk spirometri untuk pekerja yang terpajan debu atau zat kimia tertentu, kita lihat fungsi pernafasannya. Kemudian untuk audiometri okupasi yang itu untuk mendeteksi pekerja yang terpajang bising supaya supaya pekerja itu misalnya ada lingkungan yang mempengaruhi fungsi pendengarannya bisa kita deteksi sedini mungkin. Itu yang berbasis individu. Kemudian ada yang berbasis komunitas. Berbasis komunitas kita melakukannya itu secara kelompok, misalnya mulai dari vaksinasi untuk pekerja. Misalnya ada vaksinasi influenza, vaksinasi hepatitis, tifoid, seperti itu. Kemudian untuk komunitas lagi kita punya program analisis medical check up secara komunitas. Jadi nanti dari hasil medical check up itu kita analisa apa penyakit terbanyak, apa masalah terbanyak yang dimiliki karyawan. Nanti kemudian kita akan melakukan identifikasi apakah ini berhubungan dengan lingkungan kerja atau tidak, apakah ini berhubungan dengan kebijakan terkait kesehatan karyawan di perusahaan itu atau tidak. Nanti kita akan memberikan masukan atau rekomendasi untuk perusahaan bagaimana program yang dapat dilaksanakan di perusahaan. Jadi nggak selesai di MCU udah selesai kesimpulan saran. Kita nggak sampai situ. Kalau di bidang okupasi kita sampai memberikan rekomendasi untuk manajemen perusahaannya untuk meningkatkan kesehatan karyawan, dan ujungnya apa? Ujungnya produktivitas pekerja. Luar biasa. Jadi okupasi ini tidak hanya memeriksa, tetapi dia merekomendasikan kepada seluruh HRD perusahaan langsung di tempat, mungkin bisa juga ya dok ya. Iya. Kita langsung ke tempat merekomendasikan bahwa karyawan A, B, C, D ini sakitnya ini, kemudian kemarin sudah diperiksa sakitnya ini. Nah, dokter okupasi ini itu memberikan rekomendasi untuk bertujuan untuk menghasilkan produktivitas suatu perusahaan. Seperti itu ya dok. Iya. Luar biasa loh teman-teman. Jadi sangat penting sekali medical check up dilakukan di suatu perusahaan, dan sangat penting sekali perusahaan memperhatikan kesehatan kerja karyawan. Tentunya benefitnya yaitu untuk si perusahaan itu sendiri. Betul gitu ya dok ya? Luar biasa dok. Sebelum lanjut silahkan diminum dulu dok. Seperti biasa kalau di RST ini banyak iklannya, jadi harus minum.
biasa ya dok ya. Dokter, tadi saya mengutip juga terkait bahwa layanan okupasi itu ada berbasis individu dan komunitas ya dok ya. Nah kalau individu nih dok, misalnya ada karyawan pekerja dia habis sakit, nah terus dia ingin masuk kerja. Nah sementara kadang HRD-nya itu kamu harus kontrol dulu, kamu harus ada surat sakit dulu sebelum kerja. Nah itu apakah bisa mendapatkan rekomendasi dari dokter okupasi? Iya. Jadi perbedaan rekomendasi dari bidang kedokteran okupasi khususnya itu dengan bidang lain adalah kita mempertimbangkan job demand atau tuntutan pekerjaan dari pasien itu. Jadi setiap kondisi sakit, misalnya kalau sakit ringan sih mungkin bisa ya kembali seperti semula. Tapi kalau misalnya sakit sedang atau sakit berat, dia perlu analisis kondisi kesehatan ini setelah sakit gimana sih, sama nggak sih seperti awal gitu. Kalau misalnya dia tidak sama seperti awal, dia tentunya perlu nggak sih penyesuaian dengan pekerjaannya yang semula gitu. Apakah kalau dia ditempatkan di pekerjaan semula itu membahayakan nggak buat kesehatannya, buat rekan kerjanya, buat lingkungan kerjanya. Nah itu sampai di situ kita analisisnya. Luar gitu. biasa. Jadi sampai detail apakah dia berhak di tempat kerja yang lama atau dipindahkan ke unit lain, itu sampai sedetail itu ya dok ya? Iya, karena kita mempertimbangkan rekan kerja, lingkungan kerja, jangan sampai nanti dia terpapar masuk kerja, gitu. ya terpapar. Kalau dia misalnya infeksi, dia bisa menularkan. Kalau misalnya dia punya sakit yang kayak seperti jantung atau stroke, dia bisa beresiko untuk serangan ulang. Nanti kan kalau ada apa-apa di tempat kerja, jadi bisa mengganggu juga, alur produksi dan lain-lain seperti itu. Iya, keren loh dok, luar biasa, panjang sekali. Kayaknya kita harus bersambung gini ya. Untuk okupasi ini tadi kita hanya menjelaskan tentang kesehatan kerja karyawan, kemudian tentang medical check up. Sebenarnya masih banyak lagi nggak sih dok layanan okupasi untuk pasien-pasien individu gitu dok? Ya untuk individu tadi layanan okupasinya tadi medical check up itu kan tadi juga belum dijelaskan tuh. Medical itu ada 3 macam, medical check up prakerja, terus tahunan, sama khusus. Kalau medical check up prakerja itu untuk calon karyawan. Tentunya beberapa perusahaan mempunyai kriteria dong tentang apa sih yang kondisi kesehatan yang seperti apa sih yang diinginkan oleh perusahaan. Nah itu nanti kita bisa menyesuaikan dengan calon pekerja itu, calon karyawan itu gitu, yang terbaik untuk perusahaan seperti apa kondisi kesehatannya. Kemudian untuk yang berkala atau tahunan itu kan itu adalah juga kewajiban dari pemberi kerja untuk melakukannya setahun sekali. Selain itu juga kita mempunyai analisis yang lebih mendalam terkait pekerjaannya. Kemudian yang khusus tuh misalnya pada pekerja-pekerja dengan pajanan yang berbahaya, misalnya pekerja kalau di rumah sakit pekerja radiologi, kalau di perusahaan pekerja yang terpajan bising yang cukup tinggi itu perlu diperiksanya lebih sering. Pabrik-pabrik ya, gitu kan? yang dengan mesin-mesin seperti itu. Betul. Nah itu biasanya kalau nggak, biasanya mungkin 6 bulan juga perlu diperiksa supaya karyawan itu jangan sampai dirugikan gitu. Karena kalau dia sudah terkena tuli akibat bising itu tidak bisa kembali normal lagi, jadi sifatnya permanen seperti itu. Nah ini dok, menarik nih dok. Tadi dokter berkata bahwa karyawan itu apabila di tempat kerjanya itu ada bising, contohnya di pabrik gitu ya dok, karena di area sekitar rumah sakit RST Dompet 2 ini banyak pabrik sekali dok. Nah itu bising. Nah tadi standarnya untuk memeriksakan kesehatan karyawan baik itu medical check up ataupun kontrol ke dokter spesialis THT dan lain sebagainya ataupun ke okupasi sekalipun gitu dok. Nah itu berapa jangka waktu itu berapa lama gitu dok standarnya gitu? Iya. Kita perlu ketahui dulu biasanya di perusahaan tuh diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan lingkungan kerja. Kalau misalnya lingkungan kerjanya tidak bisa dikendalikan bisingnya, tentunya dia udah pekerja itu udah mengalami pajanan yang besar atau paparan yang besar terhadap bising. Nah itu bisa per 6 bulan dilakukan check up khususnya untuk telinga.
seperti itu. Dan bising juga bukan ke telinga aja, dia bisa menyebabkan hipertensi, terus bisa menyebabkan keluhan telinga berdengung. Nah itu harus kita asesmen juga terkait kesehatan selain untuk pendengarannya gitu. Luar biasa, berarti standarnya per 6 bulan loh HRD seluruh perusahaan karyawan itu harus diperiksakan, apalagi di tempat kerja yang sangat berisiko tinggi gitu ya. Dok, tadi menarik sekali terkait layanan medical check up. Nah itu ada yang untuk individu ataupun kelompok. Nah mohon masukannya dok untuk HRD di luar sana, untuk HRD perusahaan, sebaiknya itu medical check up yang baik dan benar untuk karyawan itu seperti apa sih dok? Oke. Jadi kita medical check up itu adalah rangkaian kegiatan. Kita mulai dari awal. Kita tuh yang keunggulan dari adanya kedokteran okupasi, kita mengidentifikasi nih. Misalnya karyawan yang di office, kita periksanya ABC, karyawan di produksi DEF. Jadi kita sehingga ujungnya apa? Hemat biaya dan berguna dan efektif buat nanti analisisnya gimana nih gitu. Nah itu dari awal. Dari awalnya kita menentukan jenis medical check up sesuai, namanya medical check up berbasis pajanan. Jadi sesuai dengan pajanan yang diterima oleh pekerjanya gitu. Nah itu langkah pertamanya. Yang keduanya, pada saat medical check up tentunya kita punya standar sendiri gitu. Di kedokteran okupasi mungkin ada beberapa pemeriksaan neuromuskular yang harus diperiksa untuk misalnya pekerja yang di office, di banyak duduk, kita perlu fokus ke beberapa area tubuh yang harus kita periksa. Nah itu harus kita periksa secara teliti gitu, karena pekerja yang di office tuh misalnya rata-rata kan udah yang berumur, terus dia tuh punya resiko misalnya low back pain, terus ditambah juga di kantor dia posisi kerjanya tidak ekonomis ya. Nah itu jadi kita dengan adanya pemeriksaan medical check up yang detail, kita bisa tepat sasaran gitu. Nih office kita lihat ini, pemeriksaan labnya ini di lapangan ini di lapangan yang kita temukan ini sehingga MCU-nya ini gitu. Nah itu di tengah, di akhir kita juga punya analisis tadi yang saya sudah bilang, analisis individu dan analisis kelompok. Kalau individu ya kita kasih saran terkait individunya itu sendiri, misalnya obesitas atau misalnya ada dislipidemi. Nah itu secara individu, tapi secara komunitas ada lagi analisisnya. Misalnya kita lihat nih 10 masalah terbanyak atau 5 masalah terbanyak yang dialami pekerja di perusahaan X misalnya apa. Nah itu nanti kita lihat, kita analisis, terus nanti kita kasih, berarti di perusahaan bapak tuh misalnya banyak yang dislipidemi atau banyak yang low back pain. Kita perlu nih bikin health talk, bikin penyuluhan tentang ergonomi yang baik di kantor misalnya kalau untuk low back pain. Terus untuk dislipidemi kita perlu kelola dislipideminya. Tentunya kan ujung-ujungnya nanti itu akan menguntungkan perusahaan. Betul. Karyawan gak banyak yang sakit, karyawan juga seneng diperhatiin. Nah itu kan nanti akan berimbas dengan produktivitas ujung-ujungnya. Luar biasa, lengkap sekali Dokter Ani, luar biasa. Nah, HRD perusahaan, kemudian sahabat-sahabat RST yang ada di luar sana, tadi sudah detail sekali Dokter Ani menjelaskan tentang kesehatan kerja di perusahaan, kemudian medical check up itu baiknya seperti apa. Nah, terakhir Dokter Ani ini kan praktek di RST. Nah, itu jadwal prakteknya setiap hari apa aja sih dok? Siapa tahu nanti ada HRD ataupun ada karyawan-karyawan di luar sana yang ingin konsultasi lebih detail tentang kesehatan kerja gitu dok. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mau didiskusikan, bisa menemui saya di Rumah Sakit Dompet Duafa di Poli MCU Okupasi jam 9 sampai jam 12 di setiap hari Rabu. Oke, jadi setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 12 ya dok ya, di Poliklinik, di klinik MCU-nya Rumah Sakit RST Dompet Duafa. Oke. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas informasinya. Sahabat RST yang ada di luar sana dan seluruh HRD perusahaan yang ada di luar sana,
Terima kasih sudah menyimak kami hari ini di podcast RST Dompet Doa Apa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.